Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauza Alifia. Saya mahasiswa PAI 6 semester 5 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jadi di sini kami dari kelompok 11 pada mata kuliah Strategi Pembelajaran SKI. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan isi makalah kami yang berjudul tentang strategi pembelajaran Jigsaw. Jadi, strategi pembelajaran Jigsaw ini adalah salah satu tipe pembelajaran komparatif yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi untuk mencapai prestasi yang maksimal. Dalam penerapan siswa dibentuk dalam kelompok-kelompok. Tiap kelompok terdiri dari tim ahli sesuai dengan pertanyaan yang disiapkan oleh guru, maksimal 5 pertanyaan sesuai dengan jumlah tim ahli. Model ini diterapkan bila materi yang dikaji dalam bentuk narasi tertulis, misalnya kajian-kajian sosial, sastra, dan bagian sains yang bertujuan untuk memperoleh konsep dan keterampilan. Model ini mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok. Setiap anggota kelompok memahami dan mendalami sesuatu, kemudian digabung menjadi satu dengan anggota-anggota yang lain untuk memperoleh pemahaman yang utuh. Adapun tujuan dari metode Jigsaw ini adalah untuk melatih peserta didik agar terbiasa berdiskusi dan bertanggung jawab secara individu untuk membantu memahamkan tentang sesuatu materi pokok kepada teman sekelas. Pembelajaran yang menggunakan metode ini menganut pada teori kognitif Jean Piaget dan teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Pembinaan pengetahuan seperti ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Adapun selanjutnya manfaat metode Jigsaw learning. Ada beberapa manfaat yang dapat disimpulkan, yaitu 1. Meningkatkan kemampuan diri tiap individu. 2. Saling menerima kekurangan terhadap perbedaan individu yang lebih besar. 3. Konflik antara pribadi berkurang. 4. Sikap apatis berkurang. 5. Pemahaman yang lebih mendalam. 6. Motivasi lebih besar. 7. Hasil belajar lebih tinggi. 8. Retensi atau penyimpanan lebih lama. 9. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. 10. Comparative learning dapat mencegah keagresifan dalam sistem kompetisi dan keterasingan dalam sistem individu tanpa mengorbankan aspek kognitif. Selanjutnya, D. Langkah-langkah pembelajaran Jigsaw. Yang pertama ada pemilihan materi, yang kedua pengenalan mengenai topik yang akan dibahas, kemudian ada membagi kelompok, kemudian para kelompok membaca dan memahami materi yang telah diberikan. Kemudian para kelompok boleh menanyakan hal-hal tentang materi yang belum dapat dipahami. Kemudian memberikan pertanyaan kepada peserta didik untuk mengukur seberapa mengertikah mereka tentang materi yang telah diberikan. Kemudian diakhiri dengan penutupan. E. Faktor pendukung dan penghambat metode Jigsaw. Yang pertama ada faktor pendukung metode Jigsaw. Pembelajaran kooperatif Jigsaw ini merupakan lingkungan di mana siswa belajar sama dalam satu kelompok kecil yang heterogen untuk menyelesaikan tugas-tugas pemberian. Pemberian dengan model ini akan sangat berkembang jika siswa menguasai pelajaran yang tentunya didukung dengan buku-buku pelajaran yang relevan. B. Faktor penghambat metode Jigsaw.
Tidak selamanya proses belajar dengan metode jigsaw berjalan dengan lancar. Ada beberapa hambatan yang muncul. Yang paling sering terjadi adalah kurang terbiasanya peserta didik dan pengajar dengan metode ini. Kemudian F. Kelebihan dan kekurangan metode jigsaw. Beberapa kelebihan dari metode jigsaw yaitu meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Kemudian, menerima keragaman dan menjalin hubungan sosial yang baik dalam hubungan belajar, kemudian meningkatkan kerjasama secara kooperatif dalam untuk mempelajari materi yang ditugaskan. Kekurangannya yaitu, jika guru tidak mengingatkan agar siswa selalu menggunakan keterampilan kooperatif dalam kelompok masing-masing, akan dikhawatirkan kelompok akan macet dalam pelaksanaan diskusi. Kemudian jika anggota kelompoknya kurang akan menimbulkan masalah. Kemudian juga membutuhkan waktu yang lama, apalagi bila penataan ruang belum terkondisi dengan baik, sehingga perlu untuk berubah posisi yang dapat menimbulkan kegaduhan. Mungkin itu saja. Terima kasih.